dalam pemerintahan itu kebijakan publik yang baik itu perlu, tapi komunikasi yang baik itu juga perlu. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Penghematan itu satu hal, penyerapan hal yang lain. Nah itu, Iya, jadi iya, sebetulnya penghematan di sini itu nanti akan dibarengi dengan penyerapan di Kalau- aspek yang lain. kalau- Makanya MBG itu selain bisa meningkatkan kualitas SDM kita, juga dikatakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menciptakan lapangan kerja. Kita harus coba lihat dari kacamata teman-teman di Gerindra. Masa kita punya tokoh, kita punya pendiri, dan sekarang presiden kita nggak calonkan lagi 2029. Oke, kembali lagi di Total Politik. Apaan sih lu? Karena akan kita harus menyambut tawa polarisasi. Iya. Kayaknya nggak boleh ketawa terlalu polarisasi sekarang ya. Tawanya tawa persatuan. Tawa persatuan. Tawa pengayoman. Karena baik yang milih 01, 02, maupun 03 semuanya adalah rakyat Indonesia. Gitu. Iya. Justru ini mempersatukan ini Zeki ya. Hah? Mempersatukan ini ya. Iya, kalau sudah di dalam itu kan berarti yang dilayani adalah seluruh rakyat Indonesia. Nggak ditanya dulu, Anda tuh pilih 01, 02 atau 03, baru kemudian dikasih MBG. Baru dikasih cek kesehatan gratis. Nggak bisa. Semuanya harus diayomi, semuanya harus diberikan pelayanan publik lah. Ini saya bacakan aja nih. Langsung ya. Langsung. Iya, bagaimana misalnya pemerintah itu Nggak ya. ada foreplaynya sama sekali nih kita Mr. Q. Karena ini udah mau jelang buka puasa. Langsung Terkejut banget dia langsung kan. podcast Langsung. rejim ini kan. Wah, Ya, ini saya bacakan. ya. Tunggu. Tapi sebelum sini izin satu Apa pertanyaan aja ya. Iya. Kemarin kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nonton bola bareng-bareng Iya. di satu stadion. Iya. Tapi kenapa bersatu tapi tidak bersama? Maksudnya pada gimana? hari itu? Pak Prabowo di Royal Box Pak Jokowi bersama rakyat. bersama rakyat. Nah, gimana membacanya? Karena orang kaget kan. Ini harusnya dapat pelayanan super VIP dua-duanya, dua presiden hadir di stadion. Kan sebetulnya begini, kalau sudah di pemerintahan biasanya ada disiapkan tiket ya untuk hadir. Tapi kan semuanya kembali kepada gaya dan style masing-masing. Saya diberikan tiket tapi sering lebih suka ke ini juga, beli tiket sendiri lalu kemudian berada di tengah fans sepak bola. Karena memang mungkin penggemar sepak bola yang memang penggemar sepak bola kayak saya. Ya. Jadi nonton sepak bola itu memang mau nonton sepak bola gitu. Dan itu dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman gitu. Mungkin saja, mungkin. Mungkin kalau di Ya, Royal Box jangan terlalu jangan dianalisa terlalu jauh lah. Iya, ini mau nanya aja. Iya, jangan menimbulkan perpecahan-perpecahan. Dan tafsir yang enggak. Enggak, karena di medsos aku bilang, Pak Jokowi ini Iya. santun banget, nggak mau ambil panggungnya presiden, makanya beliau Bisa bersama begitu. masyarakat. Bisa begitu. Atau dibilang, ada lagi ngomong, Pak Jokowi kok masih pakai sirkus-sirkus yang lama sih, iya kan? Iya, kembali ya seperti yang saya bilang. Sebenarnya kadang-kadang hal-hal yang seperti itu sederhana aja. Kenapa enggak di Royal Box misalnya? Karena saya pengen dengan keluarga, pengen dengan teman-teman. Kan bukan pejabat lagi kan? Nggak bisa semau-mau sekian banyak tiket itu mau dipegang kan? Jadi ya mungkin dikasih 1, dikasih 2. Kalau saudaranya banyak, keluarga banyak ya lebih baik beli sendiri gitu. Ya, mungkin Pak Jokowi dikasih 2 tapi pas pampresnya nggak 10 biji. Gitu. Tapi balik ke sini ya. Ya benar-benar. Balik ke sini. Ini pertanyaan intermezzo aja. Jadi ini kan contohnya nih misalnya, pemerintah itu sampai hari ini memberikan banyak bantuan subsidi kepada masyarakat. Solar itu harganya harusnya hampir 12.000 harga keekonomiannya, tetapi dijual atau dibeli oleh masyarakat 6.800. Berarti subsidinya berapa? Rp5.000 lebih untuk 4 juta kendaraan. Nah, kan 4 juta kendaraan nggak ditanya, Anda kendaraan 01, 02, 03, nggak ada.
Kemudian misalnya kayak LPG, ya, harga keekonomiannya kalau nggak disubsidi harus dibeli dengan harga 42.750, hampir 43.000. Tapi dibeli oleh masyarakat LPG yang 3 kg itu, yang gas melon itu, hanya 12.750. Subsidinya berapa? Dari pemerintah berapa? 30.000 rupiah Per tabung. per tabung. Dan jumlah pelanggannya ada 40,3 juta. Nggak ditanya juga tuh 01, 02, atau 03. Nggak ada. Iya, Terima beres semua terima. Ya. Kemudian listrik yang rumah tangga untuk 900 volt ampere, yaitu per kWh 1.800. Tapi dibayar oleh masyarakat 6.000. Sisanya 1.200 diberikan subsidi. Nah, tentu uangnya uang masyarakat juga kan, dikumpulkan oleh pemerintah dari berbagai sumber. Itu berapa jumlah penerimanya? 41,5 juta pelanggan subsidi. Atau pupuk urea misalnya, harga seharusnya itu 5.558 per kilogram, tapi dibeli oleh masyarakat 2.250 rupiah per kilogram. Subsidinya 3.300, 7,3 juta ton. Petani penerimanya nggak ditanya dulu, atau dipilah-pilah, ini 01, ini 02, semua terima. Jadi pemerintah itu ya, poin saya ya, ketika sudah di pemerintahan ya harus mengayomi semua gitu ya, mengayomi media Indonesia, mengayomi Tempo, mengayomi Jakarta Post, mengayomi Layar Merdeka, Dan mengayomi total politik. mengayomi total politik, Tapi mengayomi Cokro. kalau di luar pemerintah boleh. Ya? Kalau di luar pemerintah boleh. Maksudnya ngomong gimana? gitu. Ngomong kalau wah ini kebijakan ini salah nih, makanya lu dukung 02. Iya, gara-gara bisa lu nih dukung kalau di 02. luar. Tapi kalau di dalam, ini kan pemerintahan Republik Indonesia, bukan pemerintahan kelompok tertentu saja. Jadi atau calon presiden tertentu saja. Jadi ya poin saya adalah pertama bahwa kalau sudah di dalam itu memang harus mengayomi semua. Yang kedua, sebetulnya pemerintahan ini berbuat banyak lah buat masyarakat. Tentu siapapun yang akan di pemerintahan akan melakukan tersebut. Tetapi harus diinformasikan bahwa sudah cukup banyak yang dikerjakan selama kurang lebih 5 bulan lah pemerintahan ini. Itu ada buku yang baru dirilis 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Saya hitung-hitung ada sekitar 45 kebijakan yang kalau dibagi 130 hari dengan 45 kebijakan itu hampir boleh dibilang tiap 3 hari ada kebijakan. Ya, mulai dari MBG, cek kesehatan gratis, saya bacain aja nih. Artinya speednya kenceng banget ya. Iya, peningkatan gaji guru ya, jadi ditingkatkan setara dengan 1 kali gaji pokok, menurunkan biaya haji. Belum pernah sebelumnya kan biaya haji turun, naik terus, ini turun. Kemudian menghapus utang-utang macet UMKM, lalu membangun data tunggal sistem ekonomi data tunggal sosial ekonomi nasional, kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, lalu ada diskon tarif pesawat, kendaraan waktu tahun baru, ini juga Lebaran kan ada diskonnya juga. Kemudian 2 juta hektar lahan baru untuk pangan, harga serap distabilkan diangkat di angka 6.500. Kemudian pendirian bank emas, kemudian pembentukan Dantara dan yang lain. Jadi banyak yang dikerjakan oleh pemerintahan ini, dan itu yang oleh Pak Prabowo itu kemarin disampaikan dalam rapat kabinet yang juga diketahui oleh media, perlu disampaikan kepada publik lah. Jadi mengerjakan hal-hal yang baik itu satu hal, tapi komunikasi terhadap hal yang baik itu juga hal yang lain lagi. Saya sendiri mengalami bahwa kalau itu dikomunikasikan dengan baik, maka bisa membantu program-program yang sudah berjalan. Misalnya cek kesehatan gratis, saya turun ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ngelihat proses di sana. Ternyata fasilitasnya oke, mekanismenya berjalan dengan baik, tetapi partisipasinya masih relatif rendah. Nah, sementara anggaran sudah dialokasikan 3,4 triliun. Nah, siapa yang akan memberitahukan kepada masyarakat supaya tingkat partisipasi meningkat? Ya tentunya salah satunya adalah media. Tentu caranya adalah dengan komunikasi. Gitu. Jadi dalam pemerintahan itu kebijakan publik yang baik itu perlu,
tapi komunikasi yang baik itu juga perlu. Kalau ada anggapan seperti senior kita Mbak Uni, Lubis kan bilang bahwa ini bagus banget istilahnya menurutku. Yo-yo policy Mr. Q. Bahwa policy itu seringkali diputuskan tapi begitu berlangsung cabut lagi. Kayak gitu terus. Jadi rasanya pemerintah terlalu terburu-buru mengambil kebijakan sebelum akhirnya mendapatkan respon yang kurang baik dari publik. Ya, pertama kalau kita lihat Pak Prabowo ini keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa ya. Dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat MBG, lewat cek kesehatan gratis, keinginan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan program renovasi sekolah, 10.000 sekolah, meningkatkan gaji guru, membuat mekanisme baru tunjangan guru yang tadinya ke pemerintah daerah dulu dan sering mengalami tunggakan penundaan, akhirnya dibuat mekanisme langsung kepada guru. Lalu ada sekolah rakyat, ada koperasi desa. Nah itu kita harus berangkat dari sana, bahwa keinginan untuk memberikan yang terbaik, yang maksimal bagi rakyat itu adalah ada pada pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi bagaimana kemudian kebijakan itu dibangun, bagaimana kebijakan itu diambil, mungkin ini yang perlu ditata ya menjadi lebih baik. Kalau istilah saya itu begini, sebelum kebijakan diputuskan kita diskusi dulu. Nah sehingga pro kontra, kemudian plus minus, isu-isu dan masalah itu dibincangkan, dibahas, sehingga nanti ketika keputusan diambil, hal-hal yang menjadi blind spot ya, kekurangan atau kelemahan dari sebuah desain kebijakan publik itu sudah bisa diidentifikasi lebih awal. Gitu. Kalaupun ada sesuatu yang tidak dimengerti karena sudah dibincangkan terlebih dahulu, maka di situ ada proses sosialisasi atau proses komunikasi. Nah, kalau keputusan itu diambil, lalu kemudian diskusinya itu kurang, mungkin ada hal yang ketinggalan. Yang kedua, mungkin karena kurang informasi lalu ditangkap sebagai sesuatu yang negatif gitu loh. Padahal begitu dijelaskan sebetulnya terima. Tetapi kan udah terlanjur ribut duluan. Gitu. Jadi per hari ini ke depan saya yakin akan ada manajemen program yang lebih smooth lah. Ya. Tapi itu diakui itu jadi evaluasi pemerintah Mr. Q. Ya, saya melihat bahwa ketika Pak Prabowo mengatakan banyak hal yang sudah kita lakukan, tetapi komunikasi harus kita perbaiki. Sesungguhnya dia sangat luas cakupannya, bukan hanya bagaimana kebijakan yang banyak ini ya bisa dikomunikasikan dengan baik, ya sehingga diterima juga dengan baik. Tapi juga bagaimana kemudian mekanisme pengambilan kebijakan dikaitkan dengan komunikasi itu harus ditata ulang dengan lebih smooth gitu ya. Ya ini ada buku juga judulnya Ekonomi Kita. Ini ditulis dalam kerangka untuk menjelaskan situasi dan kondisi ekonomi yang katanya itu kan suram gitu ya. Dengan adanya penurunan dalam indeks IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia. Itu kan katanya wajah market. Marketnya kayaknya ada penolakan, ada ketidakpercayaan. Ya, nah di sisi yang lain nyatanya pertumbuhan ekonomi kita masih salah satu yang tertinggi di G20, di ASEAN 5%. Lalu ada wilayah seperti Papua Barat 20%, Maluku Utara 13%. Lalu kemudian defisit anggaran negara kita salah satu yang terendah di negara G20 dan di ASEAN. Rasio utang kita juga salah satu yang rendah ya dibandingkan dengan dana yang kita miliki. Harga pangan sebetulnya stabil. Nah, pada hari ini mau menjelang Lebaran berapa hari lagi ya kita boleh dibilang nggak ada suatu harga yang sangat melonjak atau barangnya hilang dari pasaran. Saya kira itu harus diangkat dan harus disadari juga oleh media dan oleh kita semua gitu. Kemudian probabilitas resesi Indonesia kalau ada yang bilang krisis gitu. Itu sebetulnya paling rendah di G20, cuman kemungkinannya 5%, ada negara-negara lain yang kemungkinan resesinya sampai 40% sampai 50%. Notabene negara-negara maju. SBN kita, surat berharga nasional itu banyak yang beli, net inflow. Yang asing juga banyak beli. Nah, mungkin juga salah satu alasan IHSG menurun itu karena para pemain atau investor-investor ini mengalihkan dananya dari saham, bursa saham ke
instrumen yang lain, yaitu ke surat utang negara misalnya begitu. Sun kita maksudnya? Di SUN, SBSN, government suku bonds syariah, government bonds, surat berharga negara, cadangan devisa kita paling tinggi 154 miliar, indeks kepercayaan konsumen juga masih tinggi. Belum kalau kita mau tambahkan ya jangan lupa 100 hari jelang 100 hari pemerintahan kemarin survei beberapa lembaga kan tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo kan 80% gitu loh. Jadi sebetulnya kepercayaan kepada Pak Prabowo itu tinggi. Saya pribadi punya teori begini, bahwa sebetulnya kebijakan publik itu sendiri ketika sampai di masyarakat itu sebetulnya suatu bentuk komunikasi tersendiri itu. Komunikasi. Jadi barangnya itu sendiri adalah komunikasi. Nah, bagaimana barang ini atau delivery barang ini disampaikan itu adalah komunikasi juga. Tapi kan komunikasi dalam pengertian yang lebih tradisional itu kan untuk barang-barang yang tangible misalnya. Tapi hal-hal yang intangible kan juga banyak. Misalnya kalau tangible itu misalnya jalan harga murah gitu-gitu kan yang langsung dirasakan dari. Nah, tapi ada intangible misalnya penegakan hukum. Iya. Ini baru-baru ini kan Sekjen PDI Perjuangan berpidato mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi upaya mempermainkan hukum gitu kan oleh kekuasaan gitu. Hari ini nih waktu kita syuting Bang Adian Apitupulu memposting nih ada seruan aksi damai dibungkam rezim Mulyono. Nah, ini bahkan dianggap rezim Mulyono hashtagnya Hasto tahanan politik. Hasto dibungkam. Iya. Sampai segitu dan itu ya rezim artinya pemerintah gitu. Memang kita ketahui bahwa ruang publik kita kan bukan ruang yang hampa ya. Tetap ada kontestasi di sana, tetap ada perbedaan-perbedaan pemikiran antar kelompok gitu ya. Yang jelas kalau bicara penegakan hukum, saya kira salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum malah. Begitu banyak isu-isu dan masalah-masalah yang beliau kerjakan pada hari ini, soal indikasi kecurangan di Pertamina misalnya, dengan tokoh pemain yang istilahnya tokoh lama kan begitu kan, beliau hajar itu. Yang dulu dianggap tidak tersentuh gitu. Kemudian soal bagaimana kebun sawit, perusahaan sawit maupun individu yang masuk ke lahan yang tidak semestinya, hutan lindung dan seterusnya itu ya harus dikembalikan kepada negara. Ditambah dengan denda ya, ada sekitar 1 juta hektar lahan secara total yang harus dikembalikan kepada negara dan dengan denda. Supaya apa? Supaya ya hukum ditegakkan. Nanti menyusul yang lain-lain, tambang dan seterusnya. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum. Gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada 2 pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto nanti mengatakan ini kita nggak terlibat, kasusnya udah inkrah gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga. Karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap begitu. Itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Justru gitu. Kalau mau dibilang justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio, siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ya padahal iPhone terbaru Mr. Q sekarang udah waterproof kan? iPhone terbarunya Mr. Q udah water resistant. Kalau direndam juga masih bisa Alhamdulillah nggak tahu karena nggak punya handphone. Xiaomi gue juga waterproof. Samsung juga waterproof. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Gimana kita bisa membedakan atau meyakini bahwa ini kasus yang katanya satu udah kadaluarsa, satu. Yang kedua, ketika sudah berpecah kongsi, udah beda jalan, kasusnya dimunculkan lagi. Saya kira Pak. Ketiga, ya ini adalah wujud
sebagai Hasto ini tahanan politik ya. Iya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Bisa juga itu. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari udah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu loh. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q. Hah? Enggak, kenal juga enggak. Itu semua orang yang nyuruh ngomongnya gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Enggak. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Tahu polarisasi. Rindu nih. Ini sebenarnya untuk mancing ini. Sebenarnya kita tuh pertanyaannya gak terlalu meters amat. Cuma untuk memancing. Karena kalau bicara ini ekonomi gak mungkin ketawa begini. Tawa-tawa bijak ini misalnya. Tapi kan kita lihat misalnya Mas Hasto kan katanya menyimpan video-video yang akan menggegerkan. Kan membuat ini kalian, bahkan nama Bu Iriana disebut-sebut katanya. Itu Mr. Q melihatnya gimana tuh ancaman itu tuh? Ini kan bisa kalau nggak membuat salah sih videonya instabilitas. udah dititipkan sama Bu Koni kan, Konirhan Kundini, dan Bu Koni udah 2 kali bicara di podcast kalau nggak salah. Yang pertama itu ya coba waktu yang pertama itu ngomong apa Bu Koni? Apa yang dikatakan? Ya, waktu di tempatnya Bang Akbar, Pak Hasto ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang memerintahkan Mas Anies untuk ditersangkakan di KPK. Satu, yang kemarin kedua, revisi undang-undang KPK itu Pak Jokowi yang pengen untuk melindungi Bobi dan Gibran dari jeratan hukum karena akan maju pilkada. Yang pertama kan kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu. Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja, atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar tapi sebetulnya tidak punya dasar, tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Nggak ada kan? Iya. Jadi ini perang opini aja menurut Mas Q. Sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini ya. Ya proses gini. Kalau bicara Pak Prabowo sendiri kan bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan proses-proses hukum yang terjadi pada lingkaran beliau. Misalnya proses hukum yang terjadi pada Menteri KKP pada waktu itu. Edi Prabowo. Kan Pak Edi Prabowo tuh ya bagian dari tim yang dekat dengan Pak Prabowo. Tetapi apa Pak Prabowo intervensi? Apa kita mendengar bahwa Pak Prabowo mengatakan Edi Prabowo adalah tahanan politik? Rasanya nggak ada. Pak Edi menjalani proses hukum, menjalani hukuman, dan ya itu diterima sebagai sesuatu yang ya kalau memang kejadian ya diterima. Dan masalah-masalah seperti ini kan pernah terjadi juga di partai-partai yang lain. Misalnya di Nasdem, Patrice Rio Capella, itu soal apa? Soal suap juga ya. Lupa. Atau Johnny Plate misalnya, sekjen. Terus Johnny Plate, kalau Johnny Plate kan berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan korupsi di kementeriannya. Itu terjadi juga, orang dekat dari ketua partai juga gitu. Sekjen partai. Sekjen partai. Jadi
saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu. Coba ngomong soal komunikasi pemerintah, jangan ini isu-isu bagian yang dituduh melakukan tahanan politik siapa? Penguasa. Penguasa siapa? Pak Prabowo. Iya, dia harus. Cuman memang menarik ya kalau kita perhatikan belakangan ini serangan-serangan politik itu tidak lagi hanya pada Pak Jokowi, tapi pada Pak Prabowo. Gitu. Nah itu kenapa menurut Ari? Kenapa menurut Budi? Wah, nanya kita kan. Mas Sergio itu menurut Mas Sergio gimana? Menurut Mas Sergio? Ya, jangan dibalikin saya nanya, dijawab dulu dong, baru nanti saya jawab. Ya kayak misalnya undang-undang TNI terbaru ini kan sampai hari ini kita syuting hari Jumat ya. Hari apa sekarang? Kamis. Eskalasinya belum menurun gitu Mas Sergio. Bahkan setiap hari kita melihat di media korban berjatuhan, ada yang kena popor, ada yang giginya copot, ada yang kena luka. Eskalasinya nggak turun gitu. Tapi benar, Pak Ari melihat juga bahwa serangan-serangan politik udah bukan Pak Jokowi lagi, tapi ke Pak Prabowo sekarang ini. Iya, udah mulai ke Pak Prabowo, tapi ya ke Pak Jokowi juga banyak gitu. Nggak berkurang juga ke Pak Jokowi gitu. Tapi yang baru berarti sekarang serangan ke Pak Prabowo juga, dulu ke Pak Jokowi kan. Ya kayak undang-undang TNI ini pure karena Pak Prabowo nih. Udah mulai masuk isu-isu tematik kan, segmented kan. Iya, dui fungsi. Iya, dui fungsi ABRI gitu. TNI kan. Ya, kalau saya lihat sih serangan itu kan pada hari ini ada dua ya yang agak besar. Pertama soal ekonomi, kondisi ekonomi. Yang kedua itu soal undang-undang TNI. Kalau soal ekonomi tadi kita udah tunjukkan ya bagaimana berbagai indikator-indikator fundamental ekonomi sebetulnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu bagus, gitu ya, baik. Termasuk juga persepsi konsumen, purchasing managers index juga meningkat. Gitu. Jadi yang sifatnya opini pun juga sebetulnya positif. Nah kalau bicara undang-undang TNI, memang saya melihat ini komunikasi yang harus diperkuat oleh pemerintah. Bahwasanya kalau mau dibilang dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI itu sama sekali tidak bisa diukur dengan undang-undang yang ada sekarang. Harus dibandingkan dengan undang-undang di masa lalu. Itu baru apple to apple tuh. Nah di masa lalu undang-undangnya memperbolehkan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil ya, tanpa harus proses pemilihan ditunjuk, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan TNI. Yang pasti ya, yang paling jelas kalau kita bicara di fungsi ABRI pada waktu itu, fakta atau bukti kerasnya adalah aturan bahwa TNI itu otomatis punya perwakilan, punya anggota DPR, MPR tanpa melalui proses pemilu. Nah sekarang hal semacam itu kan nggak ada sama sekali. Dan political decision. Dan Panglima TNI juga udah tegas, semua yang masuk pemerintahan di luar 14 KL yang ada harus mengundurkan diri. Ya, menteri kepala bulog misalnya sekarang sudah diproses. Jadi tudingan soal dui fungsi TNI sama sekali tidak berdasar. Kalau saya melihat justru undang-undang yang ada ini malah memberikan koridor yang lebih jelas dan tegas kepada peran-peran TNI dan peran-peran dari sipil. Tetapi ini teman-teman aktivis mahasiswa harus tahu ya, karena kan nggak ngalamin sendiri kan. Tahun 98 itu mahasiswa sekarang usia berapa sih kira-kira? Berapa ya? Mat lu usia berapa, Mat? 20 lah, anggaplah 20 ya. Anggaplah usia 20. Ini baru lulusnya 22, berarti ya 22. Anggaplah 20. 20 kan mundur ke belakang tahun 2000 berapa? 2025. 2005 ya, 2005. Kalau 22 tahun 2002 atau 2003 kan udah lewat. Nggak tahu tuh, nggak ngalamin sendiri tuh yang namanya demo Orde Baru tuh nggak ngalamin sendiri, baru lahir. Demo pada waktu itu kalau bicara TNI, bicara ABRI, yang ditentang menjadi manifestasi nyata dari dui fungsi ABRI itu adalah adanya ABRI di lembaga-lembaga politik tanpa dipilih
otomatis. Nah itu sekarang nggak ada. Jadi tudingan itu sama sekali tidak berdasar. Dalam decision making, dalam political decision making nggak ada TNI yang terlibat dalam undang-undang TNI ini seperti halnya Dwi Fungsi dulu kan. Karena Dwi Fungsi dulu TNI terlibat dalam proses political decision Ya otomatis making. Gitu. karena Sekarang mereka punya dibatasi. anggota DPR kok, punya fraksi ABRI kok. Sekarang Sekarang iya, nggak ada fraksi sekarang anggota tetap, fraksi tapi ABRI. hanya dibatasi di lembaga-lembaga yang di Nah, kalau hari ini kan maktub. menyorot soal pembuatan undang-undangnya Politik, gitu loh. political Undang-undang decision TNI ini. making. Oke. Nggak ada, fraksi ABRI itu nggak ada. Kalau Ini sekarang semua pun di kementerian kan sivil. levelnya kan pelaksanaan regulasi bukan political decision making juga. Betul. Kalau di level dirjen dan sekjen kan juga pembuat kebijakan juga Iya, nih tapi kan sebenarnya. pelaksanaan Bukan peraturan menteri undang-undangnya. kan, bukan Oh, undang-undang, iya, bukan iya. permen. Oh iya. Ya peraturan dirjen kan lu nggak bisa gugat ke MA kan? Nggak bisa. Ya bisa permen bisa ke MA kan, Iya. PP bisa ke MA kan. Ya, di BUMN kan juga masih ada Mr. Q. Nggak tahu deh apakah sudah mundur apa belum ya. Iya. Itu kan juga bagian dari Sama pembuatan berbisnis kebijakan. satu lagi Mr. Q ya, nggak ada Nggak ya. ada. Nggak ada berbisnis juga. Iya, kalau dulu kan Dwi Fungsi ada berbisnis Gini boleh kan. dulu kan ABRI itu masuk lewat aneka yayasan-yayasan yang mendominasi berbagai macam proses-proses ekonomi. Iya. Sekarang nggak lagi. Iya. Bahwasanya kemudian ada sekian banyak purnawirawan, saya kira manusiawi saja. Kita juga kalau misalnya kita kalau masuk satu institusi, kira-kira kita timnya dari mana? Pasti dari yang dikenal, dari teman-teman yang notabene pernah bersama-sama begitu. Tapi ini kan semua purnawirawan. Di KSP sendiri ada mantan-mantan militer, tapi mantan. Udah sipil sekarang. Iya, sudah sipil. Iya, betul. Mantan militer ya udah sipil Sudah gitu sipil, ya. betul. Iya. Jadi ya Nah, kecurigaan mantan Mr. Q. sipil purnawirawan itu jangan disamakan dengan militer aktif. Kalau kita bicara substansi seperti kayak gini, itu kan rasanya nggak ada yang lebih menakutkan dibanding yang sudah kita alami sejak Iya. era reformasi Iya, gitu kan. iya, Intinya kayak iya, gitu. iya. Tapi apa yang bikin eskalasi penolakannya nggak juga kunjung padam ya Mr. Q ya? Melihat to be fair ya faktanya nggak ada yang terlalu berbahaya Iya. gitu dari ini. Ya kalau kita Dari bicara undang-undang yang ruang baru publik misalnya. sekali lagi kan ada kontestasi di sana, ada pro dan kontra baik karena sisa-sisa atau residu dari pertarungan 2024 maupun juga proyeksi ke 2029 ataupun juga agenda-agenda yang bersifat kekinian. Selalu berada dalam sebuah ruang kontestasi. Di sisi yang lain kalau kita bicara introspeksi ya harus dikatakan juga bahwa ya dari sisi pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dari sisi pemerintah katakanlah juga harus lebih aktif dan proaktif dalam memberikan penjelasan-penjelasan ke masyarakat gitu loh. Yang namanya kebijakan publik itu memang harus dijelaskan dan harus menjelaskan dengan sistematis. Ya buku ini keluar kan juga bagian dari upaya untuk menjelaskan situasi kondisi dengan lebih baik gitu loh. Ini loh. Ternyata kondisi ekonomi Indonesia itu sangat positif dari berbagai macam indikator. Kalau Ini loh ekonom ternyata yang udah dikerjakan udah banyak. ya, kalau ekonom-ekonom seperti Ya. Om Ferry Latuhiin misalnya, dia menggambarkan bahwa ya apakah market dan dunia ekonomi, dunia bisnis itu menerima atau happy apa enggak dengan pemerintahan ini. Approval ratingnya lihat pasar saham aja. IHSG-nya, Salah satu nggak bisa juga di capital outflow nggak bisa misalnya dijadikan terjadi. satu-satu indikator juga kan. Seperti saya bilang tadi kan ada instrumen yang lain. Jadi indeks persepsi konsumen positif di atas 100. Indeks Purchasing Managers Index khususnya dalam bidang manufaktur naik. Terus kemudian kredit kita meningkat. Indeks itu apa Mr. Q? Purchasing Itu apa? pelaku-pelaku ekonomi, terutama yang bagian pembelian-pembelian itu. Oke. Ya terutama dalam sektor-sektor industri begitu. Kalau itu meningkat kan mereka artinya optimis bahwa ekonomi berjalan dengan baik, bahwa pesanan akan datang dan barangnya bisa dijual gitu loh. Kalau efisiensi dianggap juga oleh para pelaku ekonomi turut menghambat kelajuan ekonomi yang harusnya lebih cepat gitu gimana? Jadi gini, memang tantangannya adalah bagaimana efisiensi atau penghematan yang dilakukan pada satu aspek itu, pada sisi birokrasi dan seterusnya, itu akan
diturunkan dan diserap di berbagai sektor-sektor yang produktif, yang langsung kepada masyarakat. Itu yang perlu saya garis bawahi. Penghematan yang terjadi itu kan dipakai untuk berbagai macam program untuk rakyat. Jadi sekali lagi ini bukti keberpihakan Pak Prabowo yang luar biasa kepada masyarakat. Birokrat, kalian harus berhemat gitu. Tolong ATK dihemat. Apalagi sekarang sudah zaman digital. Gitu. Ya. Itu perjalanan dinas, jangan Anda terlalu sering. Ya, kalau bisa meeting menggunakan fasilitas pribadi, fasilitas kantor, pakailah fasilitas kantor. Nggak perlu di tempat yang lain. Kurangi perjalanan-perjalanan yang tidak perlu. Nah, itu uangnya dipakai untuk program-program yang untuk rakyat. Termasuk salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tapi tentu saja tantangannya adalah mampu nggak ya mereka-mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakan MBG ini bisa menyerap dana itu gitu loh. Dana yang dihemat oleh Pak Prabowo tadi itu. Bisa nggak mereka pakai itu? Penghematan itu satu hal, penyerapan hal yang lain. Nah itu, jadi sebetulnya penghematan di sini itu nanti akan dibarengi dengan penyerapan di aspek yang lain. Kalau ini jalan, penyerapan ini berjalan, itu rakyat mendapatkan manfaat, gizi masyarakat, gizi anak-anak kita akan bagus, kualitas SDM kita 2045 akan meningkat, gitu ya. Dan ekonomi juga akan berputar pada tingkat paling bawah. Kalau speed penyerapannya nggak sebagus itu dievaluasi. Tentu pasti Presiden akan evaluasi. Bagaimana tugas yang sudah diperintahkan mampu nggak dijalankan dengan baik. Mampu nggak misalnya menciptakan atau membangun SPPG dengan jumlah yang sudah direncanakan. Mampu nggak memberikan makan kepada siswa dengan jumlah yang sudah ditargetkan. Kalau itu semua berjalan, wah itu ekonomi berputar. Yang tadinya berputar di birokrasi akan berputar di masyarakat. Makanya MBG itu selain bisa meningkatkan kualitas SDM kita, juga dikatakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Pembuatan unit-unit, pembuatan dan pengerjaan makan bergizi gratis, baik lewat dapur umum yang namanya SPPG, atau nanti ke depan ini akan ada metode yang baru juga yang mungkin akan dilaksanakan, yaitu berbasis sekolah. Dia akan menyerap tenaga kerja gitu loh. Dia akan menggerakkan kebutuhan secara masif. Yang tadinya nggak ada makan bergizi, ada makan bergizi. Membutuhkan apa? Beras, membutuhkan sayur, daging, ayam, telur, susu dan seterusnya. Itu menggerakkan ekonomi. Jadi penyerapannya ini hal yang lain ya. Iya. Tapi Anda akui bahwa memang jangan melihat ini kemudian efisiensi lalu kemudian ekonomi nggak bergerak. Bergerak dia tapi di tempat yang lain. Tentu dengan catatannya ya memang pengerjaannya implementasinya berjalan dengan baik. Saya sering kan sudah mengatakan dari awal Bapak Prabowo ini sudah memberikan yang terbaik untuk kabinet, untuk birokrasi. Berupa dukungan politik 80% di DPR. Berupa kepercayaan masyarakat, approval rating 80%. Nah sekarang mampu nggak nih birokratnya ini, kabinetnya ini untuk melaksanakan agenda-agenda besar tadi itu? Mampu nggak melaksanakan MBG? Mampu nggak melaksanakan cek kesehatan gratis? Mampu nggak dan antara itu mengalokasikan investasinya pada sektor yang betul-betul produktif, yang akan membawa return, yang akan mendatangkan keuntungan bagi negara? Mampu nggak hilirisasi pangan? Mampu nggak mengoptimalkan sawit-sawit yang sudah ditarik oleh negara ini? Tantangannya di sana. Jadi tantangannya itu ada pada teknokrasi atau pada implementasi. Itu tantangan yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Tapi ini yang terbaru nih, Mr. Q. Soal komisaris BUMN mau dikurang-kurangin gitu. Ini Pak Erlangga yang ngomong nih tadi nih. Perintah Presiden. Iya, perintah Presiden. Ya kan? Maksudnya dikurang itu gimana? Iya di ini nih saya bacain ya. Jumlahnya dikurangi Mr. Q dari jumlahnya dikurangi ya. Bahwa daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan dengan sebelumnya kan lebih gemuk, sekarang lebih ringkas kata Pak Erlangga gitu. Ya, kalau Pak Prabowo itu saya lihat orientasinya adalah bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Makin banyak pelayanan yang bisa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu yang beliau tuju. Nah, untuk bisa membuat program-program demikian memerlukan pembiayaan. Pembiayaan itu dicapai dengan dua cara. Pertama dengan melakukan penghematan, ya tadi yang ini
bisa dihemat kita alokasikan untuk rakyat. Yang kedua mendatangkan sumber-sumber pendapatan yang baru gitu loh. Tapi Entah dengan hilirisasi. Komisaris jadi lebih sedikit, tapi menteri jadi lebih banyak kan, uangnya jadi lebih banyak. Iya. Kalau menteri kan untuk menangani masalah-masalah supaya lebih spesifik. Itu saya udah pernah jelaskan juga di depan. Bagaimana justru memang yang namanya menteri-menteri ini nggak ada excuse kalau dia nggak mampu. Karena bidangnya itu udah dibagi spesifik. Beban kerjanya itu udah dibuat lebih pas atau lebih proporsional gitu loh. Kalau yang tadinya menangani nggak ada overwork ya. Enggak, ya gini aja misalnya Menteri Hukum, HAM dan Imigrasi ya. Dulu kan satu tuh. Menkumham. Sekarang dikerjakan oleh 3 menteri. Ada Menko-nya Iya, pula. masa sih nggak bisa gitu. Udah ngerjain barang ini 3 menteri, masa nggak bisa gitu. Lalu soal pendidikan dibagi 3 juga itu. Ada dasar menengah, ada pendidikan tinggi dan riset, ada kebudayaan. Dulu dikerjakan 1, sekarang dikerjakan 3. Masa nggak bisa sih gitu. Kayak gitu. Jadi saya melihatnya bagaimana Pak Prabowo ini ingin pekerjaan itu ditangani dengan baik, tapi secara pembiayaan lebih efisien. Kacamatanya begitu. Kalau komisaris nggak spesifik pekerjaannya, atau gimana? Ya itu Ya, elit banget tuh ya. kemungkinan itu juga yang dilihat oleh Pak Prabowo sebagai aspek yang bisa dilakukan penghematan untuk dipakai kegiatan-kegiatan lebih produktif. Sambil buka puasa Besar Q. Udah buka puasa belum sih? Udah ya. Monggo Besar Q. Oke. Dihantam dulu supaya orang tahu kita lagi puasa nih. Lu nggak buka? Ya nih belum ada airnya buka pakai gigit meja apa gimana? Ya kan? Ayo lanjut. Ayo. Gua nggak dikasih. Lu kira gua nggak puasa? Bawain. Iblis kamu. Kita ini ya harus adil semuanya, saudara. Iya, bukan saya terlalu sekuler apa gimana Mr. Q kan sampai nggak dikasih itu kan. Iya. Partai politik tetap memberikan minum untuk yang tidak berpuasa sekali. Iya. Meskipun kalau bener saya nggak Apalagi puasa. berpuasa. Apalagi Jadi puasa. diberikan minuman kepada semua. Tuh, menghindari stereotip ini kepada anak-anak ini Mr. Q. Ini juga penting ya. Sama oke. Yang nggak puasa juga boleh buka kok. Tenang Iya. Kebetulan kan gue puasa ya. Ya kan? Kenapa lu nggak ngasih gue juga? Iya. Sampai anak aja nggak bawain lu minum. Terlalu lu nggak boleh pilih kasih gitu loh. Ini nggak boleh terjadi kalau Anda sudah di pemerintah, nggak boleh terjadi. Iya. Kayak gini. Jangan 01 atau 02. Dia nggak di Ini mikrofon dulu. Dia nggak di pemerintahan. Oh jadi boleh. Jadi boleh pilih kasih hanya ya. sebagian aja. Kalau Mr. Q nggak boleh pilih kasih. Nggak boleh pilih kasih. Semua harus dikasih. Anak abah pun harus diurus. Harus diurus semua. Iya, tapi Nggak ditanya, sekali lagi nggak ditanya tuh. Nggak ada tuh cek kesehatan gratis. Anda dulu pilpres milih siapa? Nggak ada. nah, alhamdulillah. Iya nggak ada. Dicek aja kan dicek apakah Anda sudah terdaftar di aplikasi atau belum. Kalau belum dibantu didaftarkan itu. Ini lebih seger kita menanya-nanyain Mr. Q. Tadi lu gak seger ya? Hah? Kurang lemes seger tadi. ya? Gue dari tadi seger kok. Lu kan mantap. Kita ke isu politik dikit boleh ya? Boleh dong. Boleh Itu ya? yang intinya main course-nya di situ. Iya, kalau kasus Hasto main Tapi course-nya. agak susah juga tuh jawab-jawabnya itu. Iya gak apa-apa kan, yang penting usaha dulu adik-adik. Iya. Gini, kalau dulu zaman saya kecil ada sinetron namanya Pernikahan Dini. Pak Prabowo entah apa ininya juntrungannya tiba-tiba mendeklarasikan pencapresan dini. Baru menang. Baru masih jauh barang ini. Iya. Kenapa udah harus buru-buru melakukan pencapresan ini? Jangan ragu-ragu kamu. Iya. Ragu-ragu hanya kalau bahasanya almarhum Duku Sulaiman ragu-ragu pulang saja. Ya dan gini, soalnya kalau saya makan saya nggak bisa jawab nanti. Iya, ada benar. Kamu jangan ganggu konsentrasi Mr. Q Kalau ini. bicara pencalonan kemarin itu datang dari teman-teman Gerindra. Dan menurut saya itu bisa sangat dipahami. Pertama kan Partai Gerindra ini ingin agar bahwa 2029 mereka punya tokoh ya yang pasti bisa dicalonkan untuk meningkatkan suara Partai Gerindra. Memang di Indonesia dari pengalaman saya survei bertahun-tahun, salah satu variabel bahkan boleh dibilang variabel paling kuat untuk meningkatkan suara partai itu adalah ketokohan. Ajudan Mr. Q suruh kasih Oh iya, terinterupsi. ketokohan dari Anak-anak kurang tokoh ini. partainya gitu. Nah kalau kita bicara tokoh partainya adalah Pak Prabowo. Yang kedua
Partai Gerindra sendiri pasti ngelihat program-program Pak Prabowo ini, program-program yang terutama yang besar-besar ini harus diimplementasikan dalam waktu ya 10 tahun atau 2 periode. Gitu. Kita bicara makan bergizi gratis itu kan dampaknya kan baru terasa kalau dia berjalan dalam jangka waktu yang konsisten. Ya. Misalnya sekarang anak-anak yang umur berapa? Umur 10 tahun misalnya. Ya kalau dia cuma dapat 5 tahun, dengan dia dapat 10 tahun kan beda dampaknya nanti kepada kualitas pertumbuhannya. Saya lebih melihatnya begitu sih. Ya. Walaupun bisa juga kalau ada yang mengatakan begini, ini karena keputusan MK 0%, maka yang memang betul-betul mendukung ya kelihatan. Dan mana yang ragu-ragu kelihatan. Apakah itu tujuannya? Karena mungkin aja kalau secara politik itu, wah ini nggak kemajuan nih Pak Prabowo. Kok diumuminnya sekarang ketika harus... Pak Prabowo sendiri kan juga bilang, loh ini kok tiba-tiba baru pemerintahan udah dideklarasikan lagi. Tapi tentu teman-teman di Partai Gerindra punya kalkulasi politik tersendiri dan saya yakin itu dalam kerangka untuk memastikan bahwa Partai Gerindra akan punya tokoh di 2029 yang akan datang. Gitu. Punya tokoh calon presiden sendiri, apalagi populer dengan nggak punya tokoh itu kan pasti beda itu dalam kampanye. Kita harus coba lihat dari kacamata teman-teman di Gerindra. Masa kita punya tokoh, kita punya pendiri, dan sekarang presiden kita nggak calonkan lagi 2029. Berarti ada, kalau itu nggak dideklarasikan kemarin, ada kemungkinan tidak dicalonkan dong? Ya itu sebetulnya menimbulkan suatu pertanyaan. Menurut saya justru kalau kemarin Gerindra nggak mengumumkan Pak Prabowo, itu yang malah aneh. Iya kan? Itu yang malah menimbulkan spekulasi yang enggak gitu loh. Bagaimana mungkin itu partai beliau sendiri, lalu kemudian beliau tokohnya, lalu beliau presiden. Kok Partai Gerindra nggak mencalonkan lagi? Itu justru menurut saya malah menimbulkan pertanyaan aneh-aneh. Itu kan nggak perlu eksplisit sebenarnya Mas Rikyu kan. Kalau dan kenapa harus terburu-buru? Kenapa harus di tahun pertama pemerintahan? Belum genap 100 hari. Enggak dong. Justru kalau nggak eksplisit malah menimbulkan spekulasi yang enggak. Gitu. Justru harus eksplisit. Ya, dan dalam forum KLB. Kongres luar biasa ini kan udah kayak kemarin ada kegentingan gitu. Udah kayak kemarin Erlangga mundur, ya kan gara-gara ini deh. Segede-gedenya apa pohon kalah sama tukang kayu. Itu dulu gini segede-gede pohon ketemu tukang kayu jadi perabot juga. Iya. Bukan kalah. Ya kalau itu dianggap kalah atau kolaborasi gitu ya. Apa tadi mau apa ya? KLB. Oh iya, kenapa harus kongres luar biasa? Kayak ini partai mau dikudeta aja Pak Prabowo. Saya nggak hafal ya karena bukan pengurus di Partai Gerindra ya. Nggak sampai ada KLB gitu Mas Rikyu. Kayaknya begini, kemarin itu sebetulnya kan rapat persiapan Rakernas, persiapan untuk kongres. Iya. Tapi teman-teman di sana karena barangnya udah jelas, ngapain kita nanti kongres lagi? Iya. Ya udah kita sepakati aja bahwa forum ini langsung menjadi kongres luar biasa. Bukan karena ada kegentingan yang memaksa, tapi justru karena ada keleluasaan yang luar biasa. Gitu. Kalau udah kena air putih ini Mr. Gio jadi lidah yang kaku udah. Bukan kegentingan yang luar biasa, justru keleluasaan yang luar biasa. Nggak leluasa, ngapain kita nanti tunda-tunda lagi? Kita tunggu-tunggu. Barangnya udah pasti kok, ya udah kita tetapkan aja. Orangnya juga udah quorum. Tapi kalau pakai tesis yang berikut yang tadi Mr. King ngomong, jangan-jangan ini untuk mengunci partai-partai lain menurut untuk segera. Saya itu adalah tapi belum ada barang itu. Kalau itu adalah kearifan dari ya para partai-partai untuk melihat situasi dan kondisi, gitu loh, membaca. Ini kira-kira arahnya kemana dan responnya harus seperti apa. Kalau PAN kan udah declare PAN. Iya, tapi kan biasa kan loyal Prabowo. Kecepatan reaksi dari berbagai partai atau berbagai orang kan berbeda-beda. Kecepatan reaksinya kan beda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang agak kurang-kurang agak lama paham gitu kan. Atau memang ada yang sengaja nggak paham, atau kadang memang nggak mau paham. Atau sebenarnya calonku bukan itu, calonku diriku sendiri. Iya itu. Bisa kan? Iya bisa saja. Memang kalau dan kita membaca kita 2029, hemat saya dengan aturan yang ada ya, aturan yang berubah ya tentu proyeksi-proyeksinya jangan disamakan dengan aturan yang lama. Gitu. Terus konsekuensinya apa Mas Rikyu? Kan Mas Rikyu bilang tadi
lihat Gini yang loh. masih loyal apa enggak. Kalau yang enggak loyal Gini loh, ini Dan apa indikatornya setelah diumumkan pencapresnya Pak Prabowo ini kita lihat mana yang loyal, mana yang kagak. ya gini nih, sebetulnya kalau kita ngomong pahit nih. Ketika MK membuat keputusan seperti itu, MK ini berpikir enggak bahwa kondusivitas atau soliditas pemerintahan itu akan mendapatkan resiko apa enggak gitu loh. Ya loh, ketika semua partai otomatis bisa mengajukan calon, tentu ada implikasinya dengan kalau misalnya syaratnya 20%. Iya. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan itu hanya berada di belakang meja saja. Ya bukan mustahil bahwa akan ada dinamika yang lebih cepat yang akan terjadi di 2029 yang akan datang. Gitu. Kalau undang-undangnya seperti ini. Tapi Udah gitu aja dulu, jangan panjang-panjang. Ini kan kita baru balik lagi podcast agak pelan-pelan lah. Iya, jangan overspeed juga. Jangan overspeed juga, iya. Jangan kemajuan. Hah? Jangan terlalu kemajuan. Iya. Apalagi ini kan belum belum makan ini. Nanti kalau menurun konsentrasi, keluar pernyataan-pernyataan yang makin Nah, paling enggak saya udah waspada nih. Wah, pertanyaan udah mulai udah mulai menyerempet-merempet nih. Udah mulai tepi jurang ini gitu. Begitu saya nanti jangan-jangan saya ini sengaja ini dikondisikan. Memang disengaja bahwa saya belum makan. Belum berbuka. Gula darah rendah. Supaya konsentrasi saya menurun. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang menyerempet tadi saya jawab. Jadi lebih baik saya hentikan. Super TBK gimana Super TBK? Kemarin timnas gimana timnas? Hore. Kasih dulu analisis dikit. Sebagai penggemar bola. Iya, kan ini nggak nyerempet nih. Ini timnas nih serius. Kalau kemarin mainnya lebih seimbang. Kalau waktu di Australia itu kurang seimbang. Menyerangnya lebih berat, pertahanannya kurang. Walaupun harus ditambahkan juga, seandainya ya gol ya dari penalti atau dari sundulan mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi di sisi yang lain juga memang pasti keseimbangan pada permainan di lawan Australia itu tidak sebaik pada saat lawan Bahrain. Karena betul-betul sebagian itu ketemu pada saat lawan Australia gitu. Tapi setelah lawan Bahrain mereka sudah sempat ketemu, sudah berinteraksi, sudah sempat latihan. Saya sih optimis ke depan kita pada saat lawan Cina juga akan baik ya. Pertama memang balik lagi nih cerita-cerita kita. Secara postur ini udah kompetitif kan gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua mereka ini memiliki dasar-dasar sepak bola yang bagus. Yang ketiga, tinggal kita bicara strategi. Tinggal bicara kerjasama. Nah, mau nggak mau harus diakui bahwa mereka ini berkumpul dan udah terbiasa dengan era zamannya STY. Jadi kira-kira pakem dasarnya itu jangan terlalu lari dari STY lah. Ya, pakem-pakem yang udah bisa kerjasama, orang-orang udah Rizky Ridho itu kan nggak ada kan pada pertandingan pertama kan, begitu pertandingan kedua kan lebih mantap kan, karena dia udah biasa dengan J, udah biasa dengan Justin gitu, Justin dan J juga udah biasa dengan Ridho. Pacul Romani ini gimana Pak ini? Oh keren. Pacul Romani. Ya salah satu. Pacul Halan kan. Pacul Romani. Salah satu yang memberikan harapan buat tim sepak bola kita adalah kelihatannya kali ini kita dapat striker yang tajam ya. Yang goal scorer. Pas kita kemarin nonton di sini ada abang gue ngomong gini, nah ternyata gue baru tahu ini missing link kita di sini. Itu udah pernah kita bahas kan? Udah pernah kita bahas juga. Betul. Kita bahwa striker kita itu nggak kurang produktif. Betul. Kita punya serangan bagus, tapi kali ini kita punya seorang goal getter. Pacul Romani ini. Bayangkan kalau kemarin si Pacul Romani nggak ada, skornya kan 0-0. Posisi kita kan sangat berbeda. Peluang kita untuk lolos ke putaran berikutnya kan sangat berat gitu. Sangat berbeda. Jadi ini apalagi oleh Romani ini adalah faktor pembeda lah. Jadi pada dasarnya begini, kalau misalnya boleh ikut saran gitu ya, pertahankan ya struktur dasar dari timnas yang udah dibangun oleh STY. Sisanya silahkan ada variasi-variasi di lapangan. Yang penting harus menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan dan harus lebih sabar. Dan ini juga PSSI dan Patrick sekarang ini harus mau menerima juga bahwa kerja dia
dia menyempurnakan kerjanya STY gitu. Betul. Harus menerima Kalau fakta itu. membuat gitu. sesuatu pakem yang baru banget, nggak ada waktunya kok. Iya, betul. Nggak ada waktunya. Bukan kita mengatakan Kluivert nggak bisa, tapi nggak ada waktunya. Harus Kita nggak pendek. punya kemewahan itu. Jadi harus keberlanjutan ya, bukan perubahan. Keberlanjutan ini harus cukup dominan. Tapi masalahnya kayaknya ada satu lagi nih gue mau tanya nih. Kayaknya STY belum move on Gary. Kenapa? Masih di Indonesia, kemarin masih Masih nobar nonton bola. Nonton bola. Mana dulu Pak Jokowi Gini, udah kita move cuma on. bisa mengatakan begini. Kita cuma bisa mengatakan Bener lu nih. bahwa STY itu memang sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Dia sudah punya hubungan emosional dengan Indonesia, which is menurut saya suatu sinyal yang juga bagus kan. Dan bukan mustahil suatu saat nanti STY akan berkiprah entah menukangi klub sepak bola Indonesia yang mana. Bola alam. Nah, itu balik ke timnas lagi kan kita nggak tahu juga kan. Bisa juga. Kan gini, memang harus Tapi itu nggak dikatakan. mengganggu konsentrasinya Menurut saya perspektif Kluivert ini kan memang untuk proses kualifikasi ini saja. Nggak ada jaminan bahwa dia akan dilanjutkan. Kan dasar pemikiran 2 tahun. pemikiran terhadap Kluivert itu hemat saya adalah pertama kemarin kok kayak semacam out of touch itu STY itu kan. Kok lawan Cina waktu di Cina harusnya proyeksi menang, nyatanya kan malah kalah kan. Gitu. Pada saat lawan Bahrain harusnya menang tapi seri gitu. Terus ada satu pemikiran bahwa kita punya pemain ini Hindia Belanda kan gitu. Nah, berarti harus dicari yang komunikasinya bagus. Orang yang bisa bahasa Belanda dan itu adalah pelatih dari Belanda. Sebagai sebuah ikhtiar ini kita harus apresiasi. Namanya kan mencari sesuatu yang baru kan. Hanya orang gila yang berharap adanya perubahan dengan melakukan hal yang sama terus-menerus. Kan begitu kan? Iya. Jadi dalam konteks itu Pak Erick Thohir, Ketua PSSI telah melakukan sesuatu yang baru. Dia keluar dari pakem yang mengunci kegagalan itu. Tadi Coach Justin ngomong gini, Din. Kalau kalau STY dulu dapat Pacul Remene ini mungkin dia nggak nyerang, nggak bertahan juga mainnya. Gitu. Udah berubah lagi kawannya. Iya. Udah berubah perspektif. Iya, yang Karena berubah setiap hari kan kita bertambah informasi, perspektif berkembang terus. Betul. Jadi wajar aja gitu berubah melihat kita yang SMA melihat dunia sama kita yang hari ini lihat dunia kan kesimpulannya Hemat beda. saya, Gitu. rekrutmen terhadap Ole Ramene itu artinya apa? PSSI itu udah sadar bahwa missing link-nya itu ada pada goal getter. Iya. Gitu loh. Makanya dicari seseorang yang bisa menjadi peran goal getter itu. Misalnya kalau di PS itu ST ini ya, ST. Tapi kita belum butuh waktu itu dianggap bukan STY tapi ST yang kita butuh kan. Yang jelas ya dengan pertandingan kemarin kayaknya kita udah jejak gitu ya. Oh gini, Patrick Kluivert udah tahu nih ruang gerak dia itu seperti apa. Gua kalau terlalu ekstrim nggak bisa juga. Nggak bisa sama sekali, nggak ada punya kerangka. Nggak ada waktu. Nggak punya kerangka dia. Nggak punya kerangka. Gua pakai kerangka yang ada. Harus aklimatisasi dulu kan. Terus gini, gua udah punya harapan di depan namanya Ole Ramene. Di belakang gua jangan coba-coba ganti Rizky Ridho nih. Pokoknya ini kartu as lah. Waktu kemarin tuh di Australia siapa sih bolongnya di mana sih waktu itu? Hilgers. Oh Hilgers. Kemarin nggak main ya Hilgers. Bayangkan ya kemarin itu kalau nggak ada Rizky Ridho, menurut gua hasilnya juga bisa beda. Betul, tuh. karena sundulan itu ya, dia sapu Martin sapuan, Pas ya. Kemudian yang nyundul bola yang mau masuk itu. Jadi good. Apalagi yang paling kita happy adalah ketika kakak Kambuaya masuk kan ya. Kambuaya itu kan bukan kakak itu, Kaks Kambuaya ya. Masuk paten banget ya. Memberikan hampir asis kepada dan ini. Dix kan, Kevin Dix dan Kaks Cuma Kambuaya. saya harus mengakui bahwa kemarin saya tuh nggak nonton penuh karena kebetulan dipanggil oleh seorang teman lalu kemudian kami diskusi. Jadi sambil Emang ngomong-ngomongin teman Mr. Q nggak nonton bola juga? Hah? Kebetulan dia bukan penggemar bola. Berarti bukan Bang Ara, bukan Bang Ara berarti ya? Agak susah juga. Masalahnya kita bilang nggak datang juga susah juga kan sama senior ini kan gitu. Jadi ya kita datang lah. Dia sambil ngobrol dia, sambil nonton, ngobrol. Tapi dinyalakan juga TV-nya. Gua paksa TV-nya gua nyalain ini pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Tadinya dia nggak nonton itu. Olahraganya golf, kan golf. Jadi ya dia termasuk 30% dari 100% orang Indonesia. Kan sudah ada surveinya. Penggemar sepak bola di Indonesia itu 70%. Kita harus paham bahwa ada 30% yang tidak suka dia sepak bola. bagian dari 30%. Iya. Yang ada di foto-foto di ruangan Mr. Q ini orangnya nggak ada. Nggak ada. Oh iya, kita pernah ke ruang Mr. Q ya, benar-benar. Bola aja bisa ada perbedaan pendapat kan, apalagi politik. Ya. Gitu. Tapi STY masih di sini tuh, Mr. Q nggak menganggap bahwa ini membayang-bayangi Kluivert, masih nggak move on, dan ini kan bikin orang gini loh, izin Mr. Q, memancing
netizen ini untuk tetap nggak percaya gitu-gitu loh maksudku. Mana ada sekarang ada nggak mantan pelatih tim nasional di luar negeri yang udah nggak ada terus masih di sini gitu. Aku pengen tahu aja gitu. Iya. Itu omongan Mr. Q itu paling bijak tadi itu. Apa? Kalau udah terlanjur cinta ini udah Mau susah ngomong juga. apa? Iya. Itu pasti itu jawabannya. Itu Pakai aja Pak jawabannya. Jokowi lah. Gak usah kita kejauhan juga nyari-nyari alasan. Memang itu aja udah dia udah cinta. Iya. Sama juga orang datang-datang ke Pak Jokowi ya udah kenal udah baik. Iya. Kenapa sampai sekarang udah masih datang-datang atau kenapa sekarang datang? Ya kemarin dia masih presiden gak sempat didatangin susah terima tamu. Sekarang baru bisa terima tamu. Baru diterima sekarang. Gitu aja. Udah lah positive thinking aja. Positive thinking aja. Lu kebanyakan negatif ini. Yang penting kan gue positifnya ada kaks. Kaks, ya kan? Kaks masuk. Lu maju kenapa BA nih? BA di Plan Sumbar nih. Budi Adiputro bos. Dikasih. Iya. Casio. Oke, Mr. Q. Kamsia. Thank you. Sampai jumpa lagi. Dah. Thank you. Air putihnya. Ya.